Shalom para sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja berada. Berjumpa kembali dengan saya, Romo Petrus Santoso SY dari Hong Kong. Pada kesempatan ini saya ingin membagikan refleksi saya dengan tema Iman bertumbuh bersinar menerangi. Wow, indah sekali ya judulnya. Iman bertumbuh bersinar menerangi. Tujuan saya memberikan tema ini adalah karena saya yakin bahwa menjadi murid-murid Tuhan Yesus pada masa sekarang ini sangatlah tidak mudah. Para sahabat melewati pergumulan, menghadapi tantangan yang luar biasa, tetapi saya yakin di tengah pergumulanmu, di tengah tantangan-tantangan yang kamu hadapi, para sahabat tetap menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang bisa dihandalkan. Dan saya yakin itu. Untuk itulah, melalui tema ini, saya benar-benar mau memberikan apresiasi. Karena para sahabat layak dan pantas untuk diapresiasi. Karena saya yakin para sahabat itu memang layak dan pantas untuk dibanggakan. Nah, itulah sebabnya saya memberi tema dengan judul sekali lagi, Iman bertumbuh bersinar menerangi. Tentu para sahabat pernah mendengar atau mendapatkan reaksi dari sahabatmu ketika kita sedang bercerita tentang pergumulan iman kita, lalu teman kita mengatakan, imanmu kok kecil banget, imanmu kok lemah sekali. Atau di sisi yang lain ada orang yang mengatakan ketika kita lagi berkobar-kobar membagikan pengalaman iman kita, lalu reaksi dari sahabat kita mengatakan, wow, imanmu sangat kuat, imanmu sangat luar biasa, oh puji Tuhan, haleluya. Nah itu, jadi kita mempunyai pengalaman-pengalaman seperti itu. Maka pertanyaan saya adalah, apakah mungkin iman itu bertumbuh? Wow, sangat mungkin. itu sangat mungkin, itu banyak sekali kesempatan yang bisa membuat kita menjadi semakin bertumbuh, apalagi di zaman digital seperti ini atau para sahabat tinggal klik 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 klik. Oh, banyak sekali alternatif dari pengetahuan iman atau sharing iman atau pewartaan yang dibagikan kepada kita. Jadi sangat mungkin kita untuk bertumbuh dalam hal ini itu. Jadi sangat mungkin. Itulah sebabnya pada kesempatan ini benar-benar saya mau memberikan apresiasi. Dan saya belajar dari Santo Paulus ya. Saya belajar dari Santo Paulus bagaimana Santo Paulus memberikan apresiasi. Apresiasi. Dan itu ditulis di dalam surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Surat yang kedua ya, 2 Tesalonika bab 1 ayat 3 sampai 4. Mari kita simak bagaimana Santo Paulus ini mengekspresikan kebanggaannya kepada jemaat di Tesalonika. Dan saya harap kata-kata dari Santo Paulus ini juga menembus hatimu. Di mana melalui kata-kata Santo Paulus ini saya juga mau mengekspresikan kebanggaanku kepada iman para sahabat. Mari kita simak bersama-sama. Semoga setiap kata yang diucapkan ya dari kata-kata Santo Paulus ini benar-benar membuatmu menjadi bangga, menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah, kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita.
Jelas sekali ya, ekspresi dari kebanggaan Santo Paulus. Dia bangga karena dia mengatakan imanmu bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain juga sangat luar biasa. Dan bahkan tadi Santo Paulus mengatakan bahwa Santo Paulus benar-benar memuji ketabahan jemaat di Tesalonika, bahwa di tengah penganiayaan dan penderitaan tetap bertahan menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Oke, para sahabatku yang dicintai oleh Tuhan, semoga melalui tema ini, yaitu iman bertumbuh, bersinar menerangi, juga menjadi milik para sahabat. Aku bangga sekali dengan iman para sahabat, dan saya yakin imanmu dari hari ke hari semakin bertumbuh. Dan saya harap, ini yang saya rindukan, para sahabat tidak hanya bertumbuh dalam iman, tetapi, ingat temaku, para sahabat bisa bersinar menerangi. Bukankah Tuhan Yesus sudah mengutus kita supaya kita menjadi terang dunia? Kalau kita sudah menjadi terang dunia, nyalakanlah terang itu. Dan jangan dipadamkan, atau malah kamu tinggal di dalam kegelapan. No. Sinar itu, pelita itu harus dinyalakan. Dan berdirilah dari atas gunung dan tunjukkanlah sinarmu itu. Dan yakinlah bahwa kamu layak dan pantas untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang bisa dihandalkan. Bersinarlah. Oke, Tuhan Yesus memberkati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.